Kemenangan Ferdinand Marcos Jr. dalam Pilpres Filipina menimbulkan kekhawatiran. Marcos Jr. berpasangan dengan Sara Duterte, putri Presiden Filipina petahana Rodrigo Duterte. Di dalam negeri, warga yang menolak kemenangan Marcos Jr. sebagian besar adalah warga senior yang merasakan kekejaman pemerintahan Marcos tahun 1965 hingga 1986. Sementara dari luar negeri, Amerika Serikat khawatir akan sulit menguasai Filipina yang kian mesra dengan Tiongkok dan Rusia. Pertanyaannya sekarang, bagaimana bisa Bongbong atau Marcos Jr. menang telak di Pilpres ini sekalipun keluarganya memiliki jejak yang suram di Filipina. Kita bahas sore ini bersama Direktur Eksekutif ASEAN Study Center UGM, Dafri Agus Salim. Pak Dafri, selamat sore. Selamat sore semua. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Pak Dafri, kita tahu banyak yang sedang menganalisa soal ini. Kita coba bedah sore ini. Sebenarnya kalau dari yang Anda sudah baca, apa atau siapa mereka para pemilih Marcos Jr. ini? Karena suaranya cukup telak, landslide istilahnya di mana-mana. Ya. Saya kira ini pertanyaan yang menarik dan unik gitu ya, hasil pemilu Filipina ini. Kita tahu Filipina itu salah satu negara yang menganut sistem demokratis dari Amerika ya, yang lebih tua dari kita. Tetapi dalam perjalanan demokrasi itu rupanya di Filipina mengalami pasang surut gitu, maju satu langkah, mundur dua langkah dan seterusnya. Nah, dalam konteks pemilu ini kita lihat, kita bisa jelaskan kenapa kira-kira Ferdinand Marcos Jr. ini menang. Ini ada dua kemungkinan atau tiga kemungkinan. Pertama, saya kira ada gap ya di para pemilih di Filipina ini. Tadi disebutkan kelompok yang junior itu mungkin masih menyimpan memori di kepala mereka tentang kekejaman Marcos ketika itu. Tetapi pemilih muda, mungkin yang lahir setelah tahun 86-an, 87 atau 90-an, yang mungkin terus dominan, itu mereka tidak mempunyai memori yang seperti itu, gitu ya, seperti juniornya. Yang kedua, kemungkinan yang lain adalah ini bagian dari istilah saya itu ini ya, semacam romantisme gitu, untuk kembali ke tanda kutip gitu ya, kejayaan kepemimpinan Marcos walaupun di mata publik internasional tidak demokratis dan seterusnya, tapi mungkin di bagian lain, di sisi lain bagi anak-anak muda, generasi muda di Filipina itu menjadi suatu impian, mengingat Filipina sekarang itu dipimpin oleh orang yang dianggap tidak mempunyai karisma dan seterusnya gitu ya, di level lokal maupun di level internasional. Saya kira mungkin itu ya, tapi juga kita harus paham ini menarik ya bagi kita. Satu, tadi saya sebutkan ini kemungkinan tanda-tanda gitu ya, kegagalan demokrasi gitu di Filipina, atau kemunduran lah kalau dari kata kegagalan. Yang kedua, ini juga erat kaitannya dengan literasi ya, literasi politik masyarakatnya, masyarakatnya. Walaupun ini unik. Unik dalam artian orang memilih Marcos Junior ini padahal dia punya rekod yang terus, sementara ada alternatif lain, walaupun alternatif itu seperti Leni Robredo ya, itu atau Manny Pacquiao. Iya, betul. Itu sangat dikenal dan tidak mempunyai catatan buruk begitu ya di belakang. Tapi mereka, masyarakat Filipina mayoritas tidak memilih mereka. Ini menarik bagi kita, apakah mereka itu rasional karena membutuhkan sesuatu gitu ya, ingin ada pemimpin, atau karena memang ada tanda kutip gitu ya, relasi politik kekuasaan di situ ya. Kalau misalnya dilihat, yang memimpin itu kan partai dari Partai Demokrat ya, Filipina gitu ya, yang di bawah kontrol dari presiden yang sekarang ini. Gitu. Betul. Pak Dafri, tapi kalau misalnya dilihat sekarang, kalau misalnya Anda tadi mengatakan ada gap, mungkin history gap, jadi ada jarak sejarah dan juga age gap yang bisa dilihat dari pola pemilih Marcos Jr. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Karena era banjir informasi ini kan akan lebih mudah sebenarnya mengecek rekam jejak. Dan media sosialnya juga sangat kencang perangnya di Filipina, terutama di Facebooknya. Nah, itu ada
siapa yang tidak berhasil memanfaatkan ini atau memang mereka atau para pemilih itu ya menikmati romantisasi kesuksesan Marcos saja? Saya kira itu yang terjadi ya. Jadi kalau kita lihat di situ anak-anak muda sekarang ini tidak terlalu rajin ya untuk melihat ke belakang gitu ya, apalagi dalam konteks praktek politiknya. Itu juga terjadi di Indonesia saya kira. Cepat sekali kita lupa ya kejadian-kejadian yang di masa lampau. Nah, kalau mau jujur di kita juga itu terjadi gitu ya. Iya, betul, betul. Nah, tapi mungkin di Filipina ini saya kira itu tadi. Jadi pertama mungkin mereka tidak terlalu care dengan masa lalu dari politik Filipina itu. Yang kedua, ada kerinduan tentang pemimpin yang dianggap gitu ya kuat dan seterusnya. Tetapi saya dengar ini kan berkarisma ya. Marcos ini menjanjikan macam-macam persatuan, tapi orang tidak pernah yakin bahwa dia akan melaksanakan janji kampanyenya itu gitu. Ya, anak muda ini saya kira sudah terlalu tidak nyaman dengan rezim yang ada sekarang. Jadi boleh dikatakan ini bagian dari protes juga gitu ya. Oke. Sebagian dari protes dengan rezim yang sekarang, padahal pasangannya Marcos Junior juga putri rezim yang sekarang, gitu kan? Anaknya malah. Iya. Jadi agak anomali sebenarnya yang terjadi di Filipina ini ya, Pak Dafri ya. Betul, itu yang kita rasakan gitu. Pak Dafri, Anda tadi sudah menyinggung soal sebenarnya ini bisa terjadi di Indonesia atau mungkin justru sudah terjadi di Indonesia, potensi seperti ini. Saya melihat begitu ya, potensi untuk terjadi semacam itu tetap ada gitu ya. Anak-anak muda sekarang ini kan coba kita perhatikan gitu, ada yang memang masih kuat ya memorinya tentang apa yang terjadi misalnya di rezim-rezim sebelumnya, terutama kalau kita sebut dengan adalah rezim Orde Baru gitu. Tapi banyak juga yang tidak terlalu care dengan hal semacam itu gitu ya. Mereka membandingkan intinya bahwa yang sekarang itu dianggap harus diganti dengan sesuatu yang baru. Nah, itu intinya. Nah, masalahnya kalau dalam konteks Filipina, yang baru itu adalah tidak ada pilihan. Nah, kalau boleh dikatakan sebenarnya di Filipina itu terjadi juga krisis kepemimpinan ya. Krisis pemimpin, kira-kira gitu. Bagaimana mungkin orang seperti Manny Pacquiao itu, dia kan hampir tidak punya cacat seperti itu, sangat dihormati orang dan seterusnya, tapi dia tidak dipilih oleh banyak orang, karena orang tahu bahwa dia kita sayangi, dia kita sukai, tetapi dia kira-kira tidak dapat memimpin negara ini, kira-kira begitu. Iya, Pak. Ya, kemudian silakan dilanjutkan Pak Dafri. Nah, dalam konteks semacam itu di Indonesia juga kita berharap gitu ya, literasi masyarakat itu lebih tinggi gitu. Jadi begini maksud saya. Saya selalu mengatakan dalam pemilu, dalam memilih pemimpin, kita harus pisahkan antara gitu ya, kesukaan personal gitu ya, jadi emosional gitu. Saya suka dengan dia karena dia orangnya baik dan seterusnya. Tapi kalau dia tidak bisa memimpin, jangan dipilih, itu menurut saya. Karena dia menyangkut kepentingan publik yang banyak. Jadi tidak bisa kita memilih orang atas nama kesukaan semata, gitu. Padahal itu berdampak pada kepentingan publik yang lebih luas. Nah sebaliknya, kita bisa saja secara emosional, saya nggak suka orangnya ini, misalnya kasar dan seterusnya, gitu ya. Tapi kita tahu bahwa dia mempunyai leadership yang bagus, mempunyai visi yang jelas, ya dan seterusnya. Nah kita pilih orang semacam itu gitu ya. Di beberapa negara itu banyak terjadi, saya nggak suka dengan orang itu secara personal, tapi saya pilih dia karena saya yakin bahwa dia bisa mengelola ekonomi, mengelola politik, mengelola sosial dengan baik di negara tersebut. Itu. Nah Pak Dafri, kalau misalnya melihat sekarang ke Indonesia, karakter pemilih Indonesia, apakah menurut Anda memang masih mengutamakan sisi kedekatan emosional itu yang tadi Anda sampaikan? Saya suka aja lihat orangnya gitu. Saya melihat begitu ya, terutama di dua dekade terakhir ini gitu. Itu kelihatan sekali gitu. Jadi apalagi kalau kita lihat di sosmed itu. Jadi yang muncul itu adalah support yang sifatnya emosional. Pokoknya si A, kalau enggak peduli. Tidak ada argumen di situ. Mengapa saya
memilih dia dan seterusnya, kecuali karena alasan-alasan personal. Dia orangnya baik, dia orangnya merakyat dan seterusnya. Itu yang terjadi gitu. Jadi menurut saya ini persoalan ya bagi kita gitu. Belum lagi kita bicara tentang segmentasi ya di dalam masyarakat kita, pemilih kita. Itu kan alasan emosional semua itu. Okay. Partai A dipilih oleh kelompok sekian karena saya dekat dengan ini, karena saya berdekat ini, karena sebagainya. Lain juga begitu. Itu tidak berpikir besar dalam konteks kenegaraan. Pak Dafri, kalau misalnya melihat katakanlah apakah ini bisa terjadi lagi di Indonesia, sederhananya dengan adanya beberapa koruptor bisa memenangkan kontestasi di tingkat daerah, entah tingkat daerah tingkat 1 itu kita sempat ramai pembahasan juga. Apakah Anda melihat ya memang beginilah masyarakat kita? Nah, itu yang saya sebut dengan begini. Jadi demokrasi itu dalam kacamata saya ada dua sisi ya. Ada hardware istilah saya. Kalau komputer itu ada hardware-nya. Ada software-nya. Hardware-nya itu apa? Partai politik misalnya ya, macam-macam organisasi masyarakat dan undang-undang. Itu sudah ada aturannya. Nah, orang boleh mencalonkan apa saja di situ kalau hardware-nya itu sudah menyediakan. Tetapi ada software-nya. Software-nya itu apa? Etik, norma dan seterusnya, etika politik ya, budaya politik. Itu yang kadang-kadang tidak sinkron di Indonesia ini. Maksud saya, kalau mereka mencalonkan, saya di menurut undang-undang boleh dong. Iya, betul. Menurut undang-undang boleh. Tetapi apakah itu etis atau tidak? Seorang koruptor gitu ya, kemudian mencalonkan diri lagi. Saya selalu bandingkan begini ya. Apa yang terjadi di Indonesia itu, para koruptor dan seterusnya itu ya, yang ketawa-ketawa ketiwi dan seterusnya kalau dia dihukum itu. Itu kalau di Jepang itu mereka bunuh diri 3 kali saya kira. Iya nggak? Iya. Harakiri ya istilahnya. 3 kali. Karena di situ etik itu sangat penting. Betul. Harga diri. Makanya demokrasi tidak pernah akan jalan kalau ada hanya pendekatan legalitas, software semata, tanpa memperhatikan etika itu, norma. Di luar negeri orang biasa, kalau saya mundur, saya nggak layak. Gitu. Itu yang belum ada di kita, ya. Itu yang belum ada di kita. Masih demokrasi prosedural. Belum substansial. Baik, Pak Dafri, kita sekarang kembali ke Filipina. Jika sekarang dilihat Marcos Junior memenangkan Pilpres dengan rekam jejak yang seperti itu, dengan didampingi oleh Wapres yang juga Duterte. Kita tahu Duterte itu approval ratingnya terakhir cukup tinggi, 67%. Akan seperti apa wajah Filipina untuk di wilayah ASEAN? Hubungannya seperti apa dengan negara-negara di wilayah ASEAN? Nah, ini yang jadi masalah. Sekarang saya sedang menulis artikel itu tentang lagi-lagi krisis ya kepemimpinan di ASEAN. Apa itu kepemimpinan yang dimaksud? Itu bukan saja pemimpin yang kuat secara domestik, misalnya di satu negara, tetapi dia juga dihormati di lingkungan negara-negara ASEAN. Tapi untuk dihormati di lingkungan negara-negara ini, dia harus mendapatkan dukungan legitimasi yang tinggi di negaranya sendiri. Nah, sekarang itu hampir semua negara, saya tidak mengatakan hampir semua negara, tetapi kebanyakan negara-negara anggota ASEAN ini mengalami krisis itu. Kita sebut saja ini sekarang Filipina ya. Sebelumnya kita tahu Myanmar, ya, kemudian di Thailand juga kita tahu itu pemimpinannya juga punya masalah sejak meninggalnya saja itu ya. Di Malaysia kita tahu terjadi pergolakan semacam itu, pemimpin yang sekarang itu tidak sekuat Mahathir misalnya atau pemimpin sebelumnya. Di Singapura ya ada, tapi lagi-lagi tidak citranya itu tidak sekuat Lee Kuan Yew tentu saja. Di Indonesia bagaimana? Nah, saya tidak tahu ini apalagi kita mau pemilu ya. Jadi orang sibuk dengan urusan pemilu. Nanti masalahnya seperti yang terjadi di Filipina ini sekarang ini, saya kira saya agak meragukan gitu ya perhatian presiden baru ini terhadap misalnya ASEAN itu ya, untuk upaya untuk meningkatkan ASEAN sebagai organisasi regional. Nah, di kita juga kita mau pemilu, saya khawatir walaupun kita akan menjadi ketua ASEAN nih 2023 ya. Tapi saya kira energi kita itu akan banyak dipakai untuk kepentingan politik domestik ini. Itu persoalannya. Baik. Pak Dafri Agus Salim, Direktur Eksekutif ASEAN Study Center Universitas Gadjah Mada. Pak Dafri, terima kasih banyak
atas perbincangan kita sore ini. Malam. Sehat semua. Selamat malam. Seorang jurnalis Al Jazeera tewas ditembak tentara Israel saat sedang meliput bentrokan antara pasukan Israel dengan warga Palestina. Informasi selengkapnya setelah jeda.